Bakit? May pabibili ka ba? Saan ka ba galing? Pek. Hindi ka naman kawatan, no? Hai movie mania bosku. Kembali lagi Mimin akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang seorang cowok driver GoFood yang menang banyak karena dapat bonus spesial dari customernya. Tapi bukannya berterima kasih, di akhir cerita sang driver malah mengkhianatinya. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita review filmnya bosku. Dan perlu diingatkan bahwa film ini mengandung banyak adegan dewasa bosku. Bigyan na lang kita 5. Terlihat seorang pemuda bernama Linggo turunan genderuwo yang bekerja sebagai driver GoFood di sebuah kota di Filipina. Linggo kemudian mengambil 2 gelas cappuccino rasa coklat orderan pelanggannya. Malah dia kena minum duluan, anjay juga. Malamnya Linggo pun pulang ke kosnya dengan membawa makan makanan untuk istrinya yang tengah hamil muda itu, dikarenakan pelanggannya yang membatalkan orderannya. Dan mereka pun dinner bersama. Setelah dinner, tanpa mandi dan gosok gigi dulu, mereka pun dinner semalam lagi walaupun sang istri tengah hamil muda. Setelah push up beberapa lama, sang istri malah ingin berhenti dikarenakan bahwa makanan di mulutnya sang Linggo membuat si Linggo terpaksa deh mengeluarkan di pojok temboknya bosku, anjay. Besoknya si Linggo pun berpindah tempat menjadi driver GoFood yang baru bernama Siklo, dikarenakan insentifnya lebih besar di sana, dan Linggo pun diterima. Yes po. Ayun o, sakto. Malamnya Linggo membawakan paket ke rumah mewah seorang pengusaha yang terdapat pesta ulang tahun di sana. Linggo ingin memfoto bukti bahwa barang telah diterima, tapi malah diusir oleh seorang rumah di sana. Ano ba hinintay mo? Pengusaha itu bernama Guro yang juga merupakan seorang pemimpin sebuah perkumpulan keagamaan. Dikala semua orang menunggu Guro turun di acara ulang tahunnya, si Guro ini malah main push up duluan bareng seorang gadis simpanannya. Setelah selesai push up, mereka pun turun dan disambut meriah oleh para undangan. Ditemani ibu dan simpanannya, sang Guro pun memulai acara ulang tahunnya itu, walaupun ayahnya tak hadir. Guru kemudian menemui ayahnya yang bernama Amang. Amang menyuruh agar Guro meninggalkan simpanannya itu karena bertentangan dengan ajaran kepercayaan mereka. Tapi ditentang oleh Guro yang mengatakan bahwa ayahnya itu jangan mencampuri urusannya. Huwag mo akong pakialam. Scene pun berpindah di sebuah jalan di mana seekor mobil sedan tak sengaja menabrak mobil Hilux. Sang supir Hilux pun keluar dan ingin menghajar supir sedan itu. Tapi ternyata sang driver sedan itu adalah seorang cewek cantik bosku. Linggo yang kebetulan berada di belakangnya itu pun maju dan menghajar supir Hilux tersebut. Tiba-tiba datang juga seorang membawa pistol dan membuat supir Hilux itu kabur. Sedangkan supir cewek itu tampaknya terpukau dikarenakan sikap pahlawan Linggo yang telah menolongnya itu. Malamnya supir Hilux itu dihabisi oleh para anggotanya Guro. Kemudian terlihat Guro sedang berendam di kolam sendirian. Tiba-tiba simpanannya datang. Guro mengatakan jika seorang pendeta akan mengunjunginya, tapi simpanannya itu tidak memperdulikannya bosku, yang langsung karaokean walaupun di dalam kolam pas pendeta itu datang. Setelah pendeta itu pergi, simpanannya baru selesai karaoke. Untung saja tak ketahuan, jir betul nih. Linggo kemudian membawakan paket pesanan ke sebuah rumah. Sesampai di sana, yang muncul adalah seorang gadis cantik imut montok yang bernama Samara. Tampak si Linggo ini juga terpukau walaupun dia telah memiliki istri yang tengah hamil. Samara pun mempersilahkan Linggo masuk untuk membayarkan ongkirnya. Tampaknya Samara ini mau dimasukin juga bosku nanti. Mimin mau juga dapat orderan Samara dah bosku. Ako nga. Linggo di situ baru mengetahui ternyata Samara adalah supir yang pernah dia tolong dari amukan supir Hilux waktu itu. Samara pun memberikan ongkir yang banyak atas pertolongan Linggo waktu itu. Malamnya tampak Guro mendatangi rumah Samara. Ternyata Samara adalah simpanan si Guro juga. Mereka pun dinner dan setelah itu push up bareng dengan mantapnya bosku.
Tapi si Guro ini yang sudah tampak agak tua cepat keluar dan membuat Samara sedikit kecewa. Setelah semalaman bertempur dengan istrinya lagi, keesokan harinya si Linggo ternyata mendapatkan orderan lagi dari Samara. Linggo pun mengantarkan orderan Samara. Melihat pakaian Samara yang basah karena keran WC-nya Samara yang lagi bocor, Linggo pun menawarkan bantuan. Siapa tahu bisa ikut basah-basahan nanti, bosku. Walang destiny. Okay na po, ma'am. Hinihigpitan ko na lang. Setelah itu Linggo tanpa sengaja melihat Samara yang tengah ganti baju basahnya hingga terlihat gunung saljunya yang lumayan memanaskan mata. Semoga hari ini Mimin juga bisa mendapatkan orderan Samara juga, dah bosku. Di sana Linggo menceritakan jika dirinya telah melakoni berbagai bisnis tapi gagal karena pandemi hingga dia beralih profesi menjadi driver online untuk menghidupi istrinya yang tengah hamil. Samara juga bercerita di mana semua rumah, mobil, tas mahal adalah pemberian dari pacarnya yang tak lain adalah si Guro itu. Dia melakukan itu semua karena butuh duit untuk bahagiakan ibunya juga. Mereka berdua pun mengobrol sampai malam. Tapi naasnya keberadaan Linggo tercium dan terekam oleh anak buahnya si Guro. Ayos ng gripo. I really appreciate. Ayahnya lalu memarahi si Guro dikarenakan anak buahnya tertangkap tangan membawa barang haram. Tapi si Guro ini malah balik memarahi ayahnya agar jangan mengganggu kegiatannya. Dalam sebuah acara keagamaan, si Guro mengatakan kepada para pengikutnya agar jangan berzina dengan orang yang bukan merupakan pasangan yang sah, karena itu hanyalah kenikmatan sementara yang akan membawa kehancuran. Anjay, bisa-bisanya ngomong begitu tapi dia sendiri banyak simpanan, bosku. Ang sarap lang. At ako mismo. Natin ang ating pamilya. Setelah itu, Guro mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Samara telah bermain dengan si Linggo di belakangnya. Apa yang kau lakukan di belakangku? Malamnya si Guro langsung pergi bertanya siapa laki-laki yang telah bermain dengannya sambil menghajar Samara. Karena tak mau mengakui, akhirnya Samara terkena hentakan di kepalanya dan pingsan. Melihat Samara yang tak bergerak, Guro mengiranya telah matos dan pergi dari rumah itu. Linggo yang mampir ke sana mendapati Samara tergeletak dan langsung menolongnya. Sam! Sam! Sementara si Guro mendatangi ayahnya sambil menangis dan mengatakan bahwa dirinya telah menghabisi Samara dengan tangannya sendiri dan meminta pertolongan dari ayahnya. Aksidente yun. Keesokan harinya ternyata Samara tak matos, bosku. Ketika sadar dia mendapati si Linggo telah menolong dan menjaganya semalaman. Samara pun menceritakan sambil menangis tentang semua penyebabnya kenapa si Guro menghajarnya. Si Linggo mengatakan akan bersedia membantu Samara untuk menjauh dari si Guro, bahkan kehilangan nyawanya pun dia rela. Tanpa basa-basi, si Linggo yang pandai memanfaatkan kesedihan dari kesempatan itu pun langsung menyosor ke wajahnya Samara dan terjadilah push up bareng dengan serunya walaupun di tengah kesedihan Samara. Kapan bisa dapat orderan Samara juga ya, bosku? Kasi Buhay na to. Tutulungan kita. Sementara itu tampak anaknya yang bernama si Rocky juga mengetes simpanan ayahnya itu dengan push up barang di tangga. saan ka ba galing? Simpanan itu juga kemudian menemukan si Guro telah matos gantung barang di kamarnya sendiri. Walaupun semua berduka atas kepilihan si Guro. Kemudian di luar dugaan ternyata kematian si Guro adalah ulah dari ayahnya sendiri yang sudah dia rencanakan seolah-olah Guro menghabisi dirinya sendiri. Linggo kemudian mendapatkan orderan paket seperti biasanya, tapi orang tersebut menyuruh agar membantunya mengantarkan satu paket lagi ke seseorang yang merupakan anggotanya si Amang, ayahnya Guro yang ingin menjebaknya. Linggo pun menerima paket tersebut. Tapi seseorang menelponnya agar tak sembarangan menerima paket dari orang yang tak kenal yang mungkin bisa menjadi barang haram.
Tapi di luar dugaan, dikarenakan kesalahan anggotanya, si Amang itu yang dikasihkan ke anggota Linggo malah merupakan paket yang berisi banyak uang, bosku. Amang pun marah besar mendengar kabar di mana duitnya dilarikan oleh si Linggo. Malamnya Linggo pun membawa Samara melarikan diri beserta uang banyak milik si Amang. Istrinya si Linggo pun menelponnya karena tak pulang-pulang ke rumah. Si Linggo pun menyadari bahwa anggotanya si Amang terus mencarinya karena membawa duitnya itu dan menggeledah rumahnya Samara. Kami problema. Mengetahui itu, si Linggo lalu membawa Samara memasuki ke sebuah hutan yang ada air terjunnya. Dan dilanjutkan si Linggo juga memasukkan barangnya ke Samara juga, walaupun di dalam air, bosku. Setelah push up di dalam air, terdengar suara telepon dari ibunya Samara. Tapi malah terdengar suara si Amang yang tengah menyandera ibunya Samara yang memerintahkan agar si Linggo mengembalikan duit miliknya jika ingin ibunya selamat. Samara pun menyuruh agar Linggo mengembalikan duitnya, tapi dia malah dibatui oleh si Linggo hingga pingsan. Setelah sadar, Samara tampak terikat di suatu tempat di mana dia baru sadar bahwa telah dikhianati oleh si Linggo yang ternyata sejak awal telah bekerja sama dengan ibunya Guro untuk menjebaknya, yang ingin membalaskan dendam atas kematian si Guro anaknya itu. Tapi Samara mengatakan jika dia tidak ada hubungannya dengan kematian si Guro. Samara lalu tak menyangka jika si Linggo dengan lihainya telah membohonginya sejak awal. Linggo mengatakan jika dia melakukannya semua itu adalah demi uang untuk keluarganya. Samara lalu meminta untuk terakhir kalinya agar bisa menelpon ibunya. Linggo pun melepaskan Samara dan mengizinkannya menelpon. Tapi di luar dugaan, Samara malah mengirimkan video push up-nya dengan Linggo kepada istrinya. Melihat itu, si Linggo pun langsung menghabisi Samara. Kasihan juga Samara. Sedangkan istrinya yang melihat itu langsung menangis sedih karena mengetahui si Linggo telah bermain dengan yang lain di belakangnya. Inang memperlihatkan sebuah foto kepada Linggo di mana terdapat foto ibunya di situ. Inang menjelaskan bahwa saat itu ibunya Linggo adalah pembantu rumah tangganya hingga suatu hari Amang memperkaosnya hingga hamil. Mengetahui Samara telah matos, si Amang pun menyuruh Rocky untuk menghabisi ibunya Samara. Sedangkan Inang dan Linggo nyampe di rumah bertemu dengan Amang untuk membalaskan dendam karena telah menghabisi si Guro anaknya sendiri. Tanpa berkata banyak, si Linggo langsung menembaki para anggota Amang di sana. Terjadilah pertempuran skala kecil di sana yang mengakibatkan si Rocky dan si Amang matos. Dan tak disangka, Inang juga menembaki si Linggo hingga keduanya terkapar di lantai besi. Kemudian tampak istrinya si Linggo juga mendapatkan sebuah paket kiriman di mana di dalam paket itu berisi banyak uang yang dikirim oleh si Linggo untuknya, yang ternyata si Linggo masih hidup. Dan film pun berakhir, bosku, Movie Mania. Dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari film ini, bosku? Kadang kita harus berhati-hati terhadap semua orang yang ada di sekitar kita. Bahkan terhadap orang yang baik sekalipun jangan sepenuhnya percaya. Karena mungkin di balik kebaikan tersebut tersembunyi sesuatu maksud yang bisa jadi di luar dugaan kita. Satu-satunya tempat bersandar yang bisa diandalkan adalah doa kepada Yang Maha Kuasa yang bisa menguatkan serta membantu kita melewati semua kesusahan yang ada. Oke, Movie Mania bosku, sampai sini dulu review kita kali ini. Sampai jumpa next video berikutnya. See you.